kalian nggak sadar dan nggak hati-hati, pola kayak gini bisa bikin kalian terjebak dan nantinya pulang tanpa hasil. Pernah nggak sih teman-teman itu merasa ketika bekerja di luar negeri itu rasanya kayak ATM berjalan? Setiap bulan itu rasanya wajib buat kirim uang ke kampung halaman. Video ini saya buat bukan hanya untuk teman-teman yang sudah bekerja di luar negeri, tapi juga buat kalian yang nantinya mau bekerja ke luar negeri. Kemudian, apa yang saya share ke kalian itu bukan dari karangan atau cuma cerita saja, tapi berdasarkan fakta yang sering dialami oleh banyak teman-teman yang bekerja di luar negeri atau para PMI. Kemudian, apa sih realita yang sering dialami oleh banyak PMI di luar sana? Kebanyakan dari kita atau PMI itu selalu merasa wajib kirim uang ke kampung halaman atau ke keluarga gitu. Dan kadang semua gaji itu bisa dikirim. Mungkin sisa sedikit untuk hidup di sini. Jadi kita sebagai PMI itu merasa kayak ATM berjalan yang setiap waktu itu bisa diambil uangnya kapan aja. Dan dampak buruknya yaitu kalau ini terus-menerus terjadi dan kalian atau kita sebagai PMI nggak sadar akan hal itu, kita mungkin pulang itu bisa tanpa bawa tabungan atau bikin rumah atau punya simpanan sama sekali. Padahal kita sebagai PMI itu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun dan jauh dari rumah. Dan kalian tahu nggak apa yang lebih bahayanya lagi? Yaitu mental kita sudah pasti bisa drop. Karena merasa semua pengorbanan kita selama bekerja keras bertahun-tahun itu sia-sia. Dan mungkin teman-teman sudah sering banyak sekali mendengar atau melihat di media sosial, di TikTok, di Facebook, yang pulang dari luar negeri itu jadi gila atau terkena mental karena semua pengorbanannya itu sia-sia, nggak ada hasil. Entah itu uangnya semua dikirim tanpa bisa mengelola atau hal yang lain. Kemudian pertanyaannya, kenapa hal seperti ini itu bisa terjadi? Sebenarnya sangat simpel sekali teman-teman, yaitu ada dua. Yang pertama, itu teman-teman kurang komunikasi dengan keluarga yang ada di rumah. Dan nomor dua, yaitu teman-teman itu kurang tegas akan mengatur keuangan kalian. Jadi yang mereka pikir kita bekerja keras di luar negeri itu sudah pasti banyak uang. Padahal teman-teman kan tahu sendiri kalau bekerja di luar negeri itu seperti apa, potongan, biaya hidup, dan yang lain-lain gitu. Dan kadang kita juga merasa gengsi kalau misalkan mau bilang bulan ini nggak bisa kirim uang dulu. Jadi rasanya itu kayak kewajiban setiap bulan itu harus kirim ke rumah. Dan dari situ itu membentuk ketegasan kalian dalam mengatur keuangan. Dan kalau kalian nggak bisa, misalkan kalian itu tegas akan diri kalian sendiri, kalian gengsi misalkan, itu yang bikin kalian terjebak di lingkaran ini. Rasanya kalian itu seperti ATM berjalan. Dan kemudian solusinya, kalau kalian itu nggak mau terjebak di lingkaran ini, atau saya sebutnya itu kutukan ATM berjalan, kalian itu harus bisa berani membuat aturan keuangan kalian sendiri. Misalnya kalian itu pakai metode 50, 30, 20. 50 itu untuk kebutuhan pokok kalian dan kirim ke keluarga, 30 itu untuk tabungan dan investasi kalian, kemudian 20 itu untuk diri kalian sendiri, misalkan dana darurat, dana kalian untuk belajar skill baru, dan misalkan kalian itu mau uang bermain kalian untuk jalan-jalan atau apa gitu. Dan yang paling penting yaitu tetap komunikasi kalian dan keluarga itu harus benar-benar terjaga. Kalian juga harus bisa jelaskan plan kalian itu seperti apa, kalian bekerja itu untuk apa aja gitu teman-teman. Jadi keluarga kalian itu lebih mengerti kalian. Karena kalian bekerja jauh dari keluarga juga, itu bukan untuk mereka sendiri, tapi juga untuk masa depan kalian sendiri. Jadi kalian sebagai PMI juga harus bisa mengambil keputusan krusial, contohnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang harus teman-teman ingat, kita kerja ke luar negeri, misalkan ke Hong Kong, ke Taiwan, atau kemanapun itu bukan untuk jadi ATM berjalan. Dan kita kerja bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi juga untuk masa depan kita sendiri. Dan yang harus teman-teman ingat juga, ketika teman-teman jatuh, itu nggak ada yang bisa menolong kalian, kecuali diri kalian sendiri. Jadi mulai sekarang, kalian harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak. Jangan sampai kalian pulang itu dengan tangan kosong. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di next video, dan salam Sobat PMI.